Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Fatimatus Zahra, NIM 231110029. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem persyarafan. Berikut penjelasannya. Jaringan persyarafan terdiri dari neuron, sel penyokong, dan myelin. Neuron merupakan unit anatomis dan fungsional pada sistem persyarafan. Di dalam neuron terdapat badan sel, dendrit, dan juga akson. Sel penyokong. Di dalam sel penyokong terdapat 4 neuroglia: mikroglia, ependima, antrosit, dan oligodendrosit. Myelin merupakan kompleks protein lemak berwarna putih yang menutupi tonjolan syaraf, menghalangi aliran ion Na dan K melintasi membran neural. Transmisi impuls pada syaraf bermyelin lebih cepat daripada yang tak bermyelin. Anatomi persyarafan. Sistem syaraf terdiri dari dua sistem. Yang pertama, sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi meliputi sistem syaraf sistematik dan sistem syaraf otonom. Sistem syaraf tepi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem syaraf somatik. Sistem syaraf somatik bertugas menyampaikan informasi dari syaraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem syaraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Yang kedua adalah sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom adalah sistem syaraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem syaraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Sistem syaraf simpatik. Sistem syaraf simpatik adalah sistem untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres. Sistem simpatik terletak di dalam kolumna vertebra dan berhubungan dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut syaraf. Sistem syaraf parasimpatik. Sistem syaraf parasimpatik berfungsi untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Lapisan membran meningen. Lapisan membran meningen terbagi menjadi 3. Yang pertama, durameter. Durameter terdiri dari dua lapisan yang terluar bersatu dengan tengkorak sebagai endosteum dan lapisan lain sebagai durameter yang mudah dilepaskan dari tulang kepala. Yang kedua, arachoineda meter. Disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdapat cairan yang disebut liquor cerebrospinalis, semacam cairan limfa yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Yang ketiga, piameter. Piameter merupakan lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lipatan-lipatan permukaan otak. Otak terletak dalam rongga tengkorak. Beratnya 1-1,2 kg atau 2% dari berat badan. Otak dibungkus oleh 3 lapis selaput otak atau meningen. Di antara lapisan bagian dalam selaput ada cairan cerebrospinal. Otak terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama, otak besar. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Yang kedua, otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Yang ketiga, otak kecil. Otak kecil mempunyai fungsi utama dalam mengkoordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Yang keempat, sumsum sambung. Sumsum sambung mempunyai fungsi menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Yang kelima, jembatan Farol. Jembatan Farol berisi serabut syaraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Medula spinalis. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan luar yang berwarna putih dan lapisan dalam berbentuk kupu-kupu yang berwarna kelabu. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang atau tulang punggung yang keras. Tulang punggung terdiri dari 33 ruas. Fungsi utamanya adalah sebagai pusat gerak refleks. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap
atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi adalah sistem syaraf di luar sistem syaraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Fisiologi persyarafan. Fungsi otak. Otak berfungsi sebagai kesadaran, fungsi motorik, fungsi stabilitas, koordinasi, dan fungsi luhur. Mekanisme penghantar impuls. Membran plasma dan selubung sel membentuk membran semipermeabel yang memungkinkan difusi ion-ion tertentu melalui membran ini, tetapi menghambat ion lainnya. Dalam keadaan istirahat, ion-ion K+ berdifusi dari sitoplasma menuju cairan jaringan melalui membran plasma. Permeabilitas membran terhadap ion-ion K+ jauh lebih besar daripada permeabilitas terhadap Na+, sehingga aliran keluar pasif ion K+ jauh lebih besar daripada aliran masuk Na+. Keadaan ini mengakibatkan perbedaan potensial tetap sekitar -80 MV yang dapat diukur di sepanjang membran plasma karena bagian dalam membran lebih negatif daripada bagian luar. Potensial ini dikenal sebagai potensial istihad. Sekian penjelasan anatomi fisiologi sistem persyarafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.